Assalamualaikum, Akhi Malik. Betul, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Betul ya, Akhi Malik ini ya. Oh, bukan Ustazah Rizky Abdillah. Oh, Masya Allah. Karena ini liko pertama ya, jadi saya juga belum kenal masing-masing peserta ini. Mungkin nanti perlu perkenalan melalui chat aja ya di grup, sebut nama dan juga profesi serta asalnya. Yes. Jadi panggilannya siapa? Kaifa unadik ya, Akhi? Rizky Fakot Ustazah, Rizky Abdillah. Rizki, Alhamdulillah. Akhi Rizki, min aina anta ya, Akhi Rizki? Min Jambir Ustazah, Jawa Syarqiyah. Jambir. Jember. Oh, Jember ya, Jember aja. Kalau nama daerah mah nggak usah di ini ya. Biduni tarjamah ila lughatil arabiyyah. Min aina anta? Ana min Jember. Aw ana min Banyuwangi. Ana min Surabaya. Jadi sesuai dengan lafaz nama daerah tersebut. Baik, alhamdulillah. Wa anta tata'allam fil jami'ah? Kaifa Ustazah? Anta tata'allam fil jami'ah? Naam Ustazah. Ayatul jami'ah tata'allam? Di mana? Di kampus apa? Ini kan programnya RPL ya. Pendidikan bahasa Arab Ustazah. Tayyib. Berarti sekarang masuk semester berapa? Semester 5. Semester 5? Alhamdulillah. Tayyib. Oke, kalau gitu sambil nunggu yang lain ya. Sudah dikirim juga sama admin untuk materi kita malam hari ini. Sudah dikirim belum materinya? Yang nahu gitu ya. Min map. Iya. Mapping. Ini gimana ya? طيب قبل كل شيء هيا بنا نبدأ لقاءنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Sebelumnya, antum alumni mana? Nah, alumni Hamalatul Quran Jombang Ustazah. Oh, Hamalatul Quran Jombang. Masya Allah. Berapa lama di sana? Kalau di Hamalatul Quran cuma kalau nggak salah bulan saja sama Anul Yakin dikirim ke Batam karena lagi dalam rangka apa? Dikirim ke Batam itu dalam rangka? Ada pondok cabang yang butuh musrif. Begitu. Cabang dari Hamalatul Quran itu ya? Iya. Cabang dari Hamalatul Quran. Nah, salah. Cabang di Batu Aji. Berarti sekarang antum domisili di Bogor saja. Oh, sekarang di Bogor. Dari Jember ke Batam, terus ke Bogor. Iya. Okay. Alhamdulillah. Kalau nggak salah yang di Jombang itu Hamalatul Quran. Mana daerahnya itu? Jogoroto. Ya, Jogoroto. Saya sekolahnya dulu di Cukir.
Oh, Tahu? Masya Allah. Nah, Jadi alhamdulillah sudah nggak asing ya sama pondok pesantren Hamalatul Quran. Ya sering sempet sih lewat ya kalau pas arah-arah mau ke Jongkot gitu, Jombang Kota. kan Taib kalau gitu gimana? nggak sudah lanjut. Lanjut ya. Guys, nah. Taib kita mulai dulu. Ini pesertanya saya lihat di grup ada berapa 5 ya kalau nggak salah ya. Oke. Tapi yang baru masuk cuma 1. Ini sudah pertemuan keberapa ini? Baru pertama ini ya? Sama. Atau sama ustadz atau ustadzah yang lain mungkin di materi yang lain? Belum Enggak. sadar. Satanas di share yang baru. Baru ini berarti ya? Karena anak susulan. Oh, antum susulan. Berarti sebelum ini ada gitu ya? Baik. Nah, karena ini materinya berupa mind mapping, jadi mungkin nanti ada penjelasan yang kiranya itu tidak tertulis, ya antum bisa buat catatan mandiri gitu ya. Karena ini kan hanya sekedar kayak peta konsep gitu aja. Jadi kita membaca sesuai apa yang di sini, cuma nanti bisa kita tambahkan kalau memang masih berkaitan dengan materi. Baik, untuk yang pertama kita membahas tentang definisi dari kalimah. Sebenarnya sudah pernah belajar ilmu nahwu, Afi? Sudah lupa. Sudah, tapi sudah lupa juga. Masya Allah, tayyib. Jadi kalau kita lihat dari ini ya, ini agak susah kalau pakai PDF ini ya. Enggak apa-apa deh. Oke, macam-macam kalimah dan juga ciri-cirinya. Apa itu kalimah? Apa pengertian dari kalimah itu, Akhi? Kalimah. Apa kalimah itu? Belum ada yang join lagi. Hah? Gimana? Kalimah itu istilahnya dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Apa? Kata. Kata. Jadi satu kata itu dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Nah, jadi di sini kita akan membahas macam-macam kata dan juga ciri-ciri dari kata. Nah, kata dalam bahasa Arab ini ada 3 macam. Apa saja? Ada fiil, huruf, isim. Atau kita urutkan dulu ya. Biasanya untuk pembahasan yang pertama itu adalah kalimat isim. Jadi isim dulu, kemudian baru fi'il, baru yang terakhir adalah kalimat huruf. Jadi kita sesuaikan seperti pembahasan nahwu biasanya gitu ya. Jadi ada kalimat isim, kemudian ada fi'il, dan ada huruf. Isim. Apa itu isim? Nah, isim itu simpelnya adalah kata benda. Kata benda. Tapi nanti tidak semua isim itu berupa kata benda. Ada juga nanti lafaz-lafaz yang lain yang dia itu bukan kata benda, tapi dikategorikan juga sebagai isim. Makanya di sini kita bisa melihat dari 2 aspek. Yang pertama, kita bisa melihat dari segi artinya. Nah, jadi kalau misalkan kita tahu lafaz tersebut bermakna nama, ini ya yang pertama, maka lafaz tersebut otomatis dinamakan dengan kalimat isim. Nah, nama ini diantaranya apa aja? Bisa nama benda mati itu sendiri. Ini benda atau alat, gitu ya. Atau bisa nama seseorang, Aliun, Ali. Atau bisa berupa nama hewan, contohnya
syajaratun, atau bisa juga berupa nama tumbuhan. Tumbuhan sendiri bahasa Arabnya contohnya syajaratun, atau bisa juga nama sebuah tempat. Nah, ini kalau kita melihat isim itu dari segi arti dan artinya itu menunjukkan sebuah nama, ya, baik nama orang, hewan, tumbuhan atau benda mati, atau bahkan nama daerah, nama tempat, itu semuanya dikategorikan sebagai kalimat apa? Kalimat Kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat ya. Itu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah. Paham sudah. Kemudian ada juga kita bisa melihat dari arti yang berupa kata ganti. Ini kata ganti. Contohnya ada dia, kamu, saya, gitu ya. Jadi setiap kata ganti dalam bahasa Arab itu semuanya nanti disebut dengan kalimat isim. Semuanya. Baik laki-laki, perempuan, satu orang, dua orang, bahkan banyak orang. Kemudian ada juga kata tunjuk. Nih. Hadihi, dzalika, tilka, dan seterusnya. Kemudian dari segi makna kita lihat makna angka atau hitungan. Wahid, isnan, salasa, arba'ah, dan seterusnya. Nah ini kalau kita melihat isim dari segi arti, bisa sebuah nama, kata ganti, kata tunjuk, dan juga angka. Dan nanti masih banyak lagi kategorinya ya untuk kalimat isim. Itu kalau kita harus mengetahui dari segi artinya dulu, berarti kita harus tahu dulu makna dari lafaz tersebut supaya kita bisa mengidentifikasi kalau lafaz itu adalah kalimat isim. Selanjutnya kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Kalau kita nggak mau ribet sama maknanya ya, kadang kalau pemula itu kan susah, ini apa ya maknanya, harus nyari dulu tuh di kamus, mana kamusnya nggak punya misalkan, atau mungkin kamusnya di HP tapi HP-nya lemot gitu. Nah, jadi kita bisa melihat ciri-cirinya, dan ciri-ciri ini pasti melekat pada kalimat isim, pasti itu. Yang pertama apa cirinya? Awalan alif lam. Pecah ya kalau di Zoom ya. Berawalan tanwin. Berakhiran dong. Kalau tanwin itu ada di akhir, bukan di awal. Satu ada tanwinnya. Contohnya apa itu? Kolamun. Kolamun. Jadi setiap lafaz kalau dibaca tanwin, baik fathah tanwin, kasroh tanwin, atau dhamma tanwin, maka semuanya itu dinamakan kalimat isim. Misal antum nggak tahu artinya nih, apa ya kolamun artinya? Tapi kalau lafaz tersebut ada tanwinnya, pasti lafaz itu dinamakan kalimat isim. Itu ya, pasti itu. Nah, makanya kalau antum baca Quran, pastikan ada ya beberapa lafaz itu yang bertanwin, banyak malah ya. Kemudian yang kedua yaitu ada al di awalnya. Kalau al ini di awal, makanya berawalan al. Karena nggak mungkin al itu di akhir, itu nggak mungkin ya. Contohnya apa? Asy-syajar, alhamdu, surat Al-Fatihah itu ya. Atau nama-nama surat dalam bahasa Arab. Surat yang pertama namanya Al-Fatihah, berarti lafaz Al-Fatihah itu dinamakan kalimat apa? Isim. Isim. Karena apa? Karena ada tanwin. Ya. Bisa dipahami? Bisa sudah. Dan selanjutnya, nomor 3 adalah jar. Nah, jar ini maksudnya apa? Jar ini maksudnya bisa dijerkan. Nah, salah satu tanda jar yaitu dibaca kasroh ya. Jadi setiap isim itu nanti pasti bisa dibaca dengan jar atau pasti dibaca kasroh. Itu nggak bisa diganggu gugat itu ya. Mau kasrohnya biasa atau kasroh tanwin, yang penting dibaca kasroh, itu pasti kalimat isim.
pasti. Contohnya, Contohnya Bismillahi, berarti lafadz Allahi itu dinamakan kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya adalah dibaca kasroh atau bisa dijerkan. Nah, kita nyebutnya bisa dijerkan. Bisa dipahami untuk poin ketiga ini. Bisa sudah. Dan yang terakhir Dan yang terakhir yaitu dimasuki dengan huruf jer. Maksudnya dimasuki apa? Jadi ada lafadz isim ya, dan lafadz isim itu didahului dengan salah satu huruf-huruf jer. Di antaranya apa? Ada ila. Nah, dan masih banyak lagi ya, ada min, ila, an, ala, fi, rubba, dan seterusnya. Kalau anak pesantren biasanya identik dengan nadhomannya. Misalkan haka huruful jari wahya min ila. Nah, itu nadhoman dari huruf-huruf jar. Biasanya untuk memudahkan hafalkan anak santri salaf khususnya ya. Itu hafalannya pakai lagu, pakai nadhoman gitu ya. Nah, ini jadi kalau ada isim diawali dengan huruf jer, maka ini lafadz, maaf tadi ya, lafadz diawali dengan huruf jer, pasti lafadz itu adalah kalimat isim, pasti itu. Contoh lagi misalkan pada surat At-Tin, gimana itu ayatnya berbunyi? Wattini wazzaitun. Waduh. Ya kan? Wattini. Dibaca apa lafadznya atini? Berarti wa di sini wa huruf apa? Jar. Huruf jar dan atini ini berarti kalimat apa? Sudah, wah huruf jar ya? Betul. Tapi wa di sini bukan bermakna dan, tapi artinya adalah demi, ya kan? Demi buatin, kemudian wallahi, demi Allah. Nah, jadi banyak nanti kalau dalam ilmu nahwu itu wa itu banyak banget macam-macamnya ya. Jadi nggak cuma wa bermakna dan, ada nanti bermakna demi, ada nanti yang tidak bermakna, ada nanti yang dia itu bermakna beserta gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu siyagul kalam atau susunan dari lafadz itu, kira-kira huruf ini bermakna apa. Karena nggak bisa kalau kita hanya melihat sekasat mata, oh ini artinya gini, itu nggak bisa. Nah, karena di sini lafadznya dibaca atini, dibaca kasroh gitu ya. Nah, itu pasti isim. Nah, ini tandanya ada banyak ini pada lafadz atini. Yang pertama ada huruf jarnya, kemudian ada kasrohnya atau dibaca jar, kemudian ada diawali al. Nah, biasanya kalau isim itu dalam satu lafadz tandanya itu bisa lebih dari satu. Nah, contohnya ini. Ini kalau isim enak kalau kita mau mengidentifikasi, oh ini kalimat isim. Karena apa? Tandanya selalu ikut. Entah itu al, tanwin, atau jernya, atau diawali huruf jar. Pasti ikut kalau isim. Oke, sampai di sini? Ada yang bertanyakan? Dulu kayaknya belajarnya cuma fi'ala an ala. Huruf jernya. Iya, wah berarti masuk ya. Iya. Kenapa yang sering disebutkan itu min, ila, an, ala ya? Karena itu yang sering muncul biasanya kalau orang belajar ilmu nahwu yang awal-awal gitu ya. Itu memang yang sering muncul itu huruf-hurufnya. Nanti kalau disebutkan ada hasya, ada khola, ada ash, ada, itu nanti bingung. Karena itu nanti di nahwu yang sudah lumayan lanjutan. Kemudian wa ini juga jarang memang disebutkan, tapi huruf wa ini tetap masuk di salah satu huruf-huruf jar karena fungsinya ini adalah untuk mengejarkan isim setelahnya. Ini juga termasuk dan disebut dengan huruf qasam. Apa artinya? Huruf sum. Nah, jadi untuk menyumpah, qasam, sumpah artinya. Billahi tallahi.
Iya, wallahi, billahi, tallahi, terserah mau pakai wanya, atau pakai bi-nya, atau pakai taknya. Yang penting setelahnya harus dibaca majrur, harus dibaca dengan jer. Berarti tak jar. Oh ya, bukan Wallahi. Bukan apa? isim berarti. Yang Taknya berarti yang isim yang isim itu bukan taknya, tetapi lafadz setelah taknya. setelahnya. Oh ya. Kalau tanya itu huruf, nanti masuknya ke kalimat huruf ini yang ketiga ini. kayak Nah, jadi kayak watini yang dihukumi isim itu bukan wanya, tapi lafadz atinnya. Oke, bisa difahami. Bisa sudah. Bisa sudah. mafhum ya. Oke, mafhum ya. Baik, ini untuk isim, ciri-cirinya sudah selesai. Kita lanjut yang kedua, yaitu kalimat apa? Il. Iya ini agak susah digeser ya. Baik, fi'il atau kita sebut sebagai kata kerja. Kata kerja. Baik, kata kerja. Kalau isim kata benda, kalau fi'il kata kerja. Nah, kalau dilihat dari artinya, ya fi'il ini bermakna kata kerja, ya, menunjukkan sebuah pekerjaan. Pokoknya sesuatu kalau dikerjakan oleh anggota badan itu pasti namanya adalah fi'il. Contoh, darosa, belajar. Belajar kan pasti anggota tubuh kita melakukan ya, entah mulutnya yang untuk membaca, entah tangannya yang untuk menulis, atau telinganya yang untuk mendengarkan gitu kan. Yang penting anggota badan itu melakukan sebuah pekerjaan, maka lafadz itu dinamakan dengan fi'il. Nah, jadi antum harus tahu artinya dulu nih lafadznya ya. Atau lebih gampangnya juga kalau nggak ada tandanya isim, nah bisa jadi itu fi'il. Dan isim kan tadi ikut terus ya tandanya ya, alnya, tanwinnya, kasrahnya gitu kan. Nah yang penting kalau nggak ada tanda isim ya bisa jadi itu adalah fi'il. Ini dari segi artinya menunjukkan kata kerja. Kemudian yang kedua menunjukkan sebuah aktivitas. Contohnya yanamu, artinya tidur. Atau apalagi aktivitasnya yaqra'u, membaca, yaktubu, menulis, dan lain-lain. Nah itu dari segi arti fi'il itu bisa menunjukkan kata kerja atau sebuah aktivitas. Sampai di sini bisa difahami? Sudah. Baik, selanjutnya kita lihat dari ciri-cirinya. Nah, isim tadi punya ciri-ciri. Begitu juga fi'il. Fi'il juga punya ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Satu, kemasukan qad. Contohnya qad tabayyana, qad aflahal mu'minun. Nah, berarti ada qad di situ ya. Qad aflaha, berarti mana lafadz fi'ilnya? Qad aflahal mu'minun. Nah, berarti yang fi'ilnya itu yang lafadz mana? Aflahanya. Betul. Kenapa? Karena diawali dengan apa ini? Dengan kode. Itu kita bisa melihat ciri-cirinya di situ ya. Kalau lafadz itu ada kodenya, pasti itu namanya kalimat fi'il, karena nggak mungkin kalimat isim itu nggak mungkin. Karena tandanya isim tadi nggak pakai kode. Oke, contoh lagi coba. Antum cari contohnya yang lain. Kode kanat lakum usul. Kode kana
Laqad kana lakum. Laqad kana lakum. Berarti yang mana fi'ilnya? Kana. Sahih. Walaupun antum nggak tahu artinya nih ya, karena itu artinya apa ya? Ya nggak usah dipikir, yang penting ada kod gitu ya. Pasti kalimatnya namanya fi'il. Ini yang lain Ini yang lain nggak ada yang masuk ini ya, cuma satu ya. Anu kita mungkin lagi kerja kita. Ya sudah, kalau gitu saya matikan aja perangkat saya yang satunya ya. Kalau yang mau Nanti kalau yang mau join biar ngejapri aja. Soalnya kalau deketan ini tadi ada agak bengung-bengungnya gitu ya. Bentrok. Baik, itu ciri pertama diawali dengan kode atau kemasukan kode. Kemudian yang kedua yaitu cirinya ada sa atau ada saufa. Kalau ini hati-hati ya, sa di sini karena cuma satu huruf kan ya, huruf hijaiyahnya ada satu. Jadi kayak seolah-olah sa ini ikut satu lafadz pada lafadz tersebut. Contohnya saya kulus sufahau. Nah, pada lafadz saya kulu, nah ini yang kalimat fi'ilnya berarti yang mana? Yakul. Yakulu. Yakul. Yakulu. Gandeng ya ini ya. Jadi kayak seolah-olah sa itu juga lafadz dari yakulu kalau orang nggak ngerti itu. Makanya harus hati-hati. Karena fi'il itu tandanya ya ini sa. Dan hanya satu huruf dan gandeng lagi. Nggak mungkin sa itu terpisah nanti nulisnya kan nggak mungkin. Kebanyakan ya gandeng. Karena sa ini huruf yang bisa menggandeng dan bisa digandeng gitu. Dan kebanyakan nanti setelah sa fi'il itu pasti gabung tulisannya, nggak mungkin terpisah. Makanya hati-hati ini ya untuk menganalisisnya. Tapi kalau untuk yang saufa ini kepisah. Nah, ini nggak gandeng kalau saufa. Makanya di sini saufa ta'lam. Kalla saufa ta'lamun. Berarti yang mana? Fi'ilnya yang mana? Ta'lamu. Ta'lamu. Itu ciri-cirinya dulu ya. Dan kemudian yang ketiga yaitu bertemu tak taknis sakinah. Nah, tak taknis sakinah itu yang huruf tak maftuhah. Tahu ya tak maftuhah ya? Oh sudah. Marbutah. Beda. Kalau tak marbutah itu kan ya. Ini tak marbutah ini namanya. Tapi kalau tak maftuhah, tak itu kan banyak jenisnya ya. Kalau taknya bulat berarti namanya tak marbutah. Nah, kalau taknya itu terbuka seperti ini, nah ini namanya macam-macam juga. Ada namanya tak taknis, ada namanya tak muharrik. Nah, jadi harus tahu perbedaannya. Nah, kalau yang di fi'il, ini fi'ilnya, tanda fi'il itu adalah tak taknis sakinah. Apa sih tak taknis sakinah itu? Tak taknis, tak. Ini berarti huruf taknya ya. Tak itu huruf tak. Taknis itu artinya perempuan. Apa taknis artinya? Perempuan. Sakinah. Apa sakinah artinya? Sukun. Mati. Mati betul. Jadi tak taknis sakinah secara pengertian yaitu huruf tak yang menunjukkan perempuan dan dibaca sukun atau dibaca mati. Nah, makanya di sini lafadznya contohnya adalah roja'at. Gitu. Jadi setiap fi'il kalau ada tak taknis di akhir, maka setiap lafadz ada tak mati di akhir dan taknya itu maftuhah, maka itu adalah kalimat fi'il. Roja'at. Contoh lagi ya, Pak. Zolamat. Zolamat. Gimana ayatnya? Gimana ayatnya? Iya, antum cari ya. Ya seperti itulah ya. Pokoknya zulzilat
Terus apa lagi? Futihat. Dan banyak lagi ya. Antum cari di Al-Quran banyak banget. Nah, ini ya. Dan yang terakhir cirinya yaitu bertemu nun jamak niswah. Nah, nun jamak niswah. Nun berarti huruf nun ya. Berarti nanti ada nunnya. Jamak artinya apa? Lebih dari satu. Iya, atau banyak gitu ya. Ya, atau berbanyak gitu ya. Jadi nun yang bermakna banyak. Niswah itu apa? Apa nih? Apa nih? Apa ya? Nggak tahu. Perempuan. Perempuan. Laki-laki perempuan ya. Tadi yang ciri yang ketiga juga untuk perempuan. Ciri yang keempat juga untuk perempuan. Jadi setiap lafaz kalau ada nunnya dan nun itu namanya nun jamak niswah, itu pasti kalimat fi'il. Nah, lah taunya dari mana di sini? Taunya kalau antum pernah belajar yang namanya tasrif lughawi? Yang kayak Ya, Doroba, dorobu. iya betul. Itu kalau fi'il madhi ya. Kalau di sini ini fi'ilnya mudhari ya. Yaf'ulu, yaf'ula, yadribu, yadribani, yadribuna. Nah itu. Tadribu, tadribani, yadribna. Nah pada lafaz yadribna, nah itu nun jamak niswah namanya. Nanya itu. Atau apa? Yang banyak nun niswahnya itu di surat Yusuf itu loh. Yang ceritanya yang perempuan itu tangannya kebacok itu loh, gimana lafadznya itu? Surat yang ceritanya Nabi Yusuf itu dikeluarkan dari penjara, terus ditunjukkan ke ibu-ibu yang lagi ngerumpi, ya, nah, yang lagi di perjamuan sambil megang pisau, bawa buah. Gimana itu lafadznya? Oh, no. Saya lupa saya. Terus ada. Ini itu 12 surat Yusuf. Surat Yusuf. Mana ya? Ini sudah. Minhunna arsalat ilaihinna wa qatta'na. Itu ayat 31. Akbarunahu wa qatta'na. Ya kan? Qata'a yaqta'un. Nah, itu nunnya nun niswah itu. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna. Nah, dan nanya di situ, nanya disebut dengan nun jamak niswah. Itu yang itu yang di fi'il madhi. Nah, sama juga sih, ada nunnya kan. Yang penting menunjukkan domir jamak untuk perempuan. Nah, jadi identiknya gitu. Nah, itulah ya ayatnya itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu namanya nun jamak niswah. Nun yang bermakna banyak dan menunjukkan perempuan. Nah, pasti nunnya itu bermakna banyak untuk perempuan. Oke, bisa dipahami? Nah, ini. Tapi perlu diingat ya, Fia, untuk fi'il ini nggak selalu tandanya itu ikut. Contoh kayak apa ya? Surat apa ya? Udah langsung ke apa? Surat Yusuf tadi coba ya. Coba di ayat-ayat awal aja. Ayat 2 itu inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allak ta'qilun. Nah, di situ ada nggak kira-kira lafaz fi'ilnya?
Ada nggak? Kalau kita fokus pada ciri-cirinya fi'il, kita nggak bakal nemu. Karena apa? Nggak ada sanya, nggak ada kotnya, nggak ada saufa, nggak ada tak taknisnya, nggak ada nun jamak niswahnya. Tapi di situ ada fi'ilnya. Pada lafaz angzalna. Itu ya. Angzalna artinya apa? Angzala yunzil itu. Turun. Menurunkan kan. Nah, berarti kita harus tahu apa? Harus tahu artinya. Kalau isim tadi, misalkan kita nggak ngerti artinya, yang penting kita hafal ciri-cirinya, bisa. Tapi kalau untuk fi'il, kita tidak hanya cukup paham ciri-cirinya saja, kita harus juga menelisik sampai pada akhirnya, pada artinya. Karena apa? Karena tandanya fi'il ini, ciri-cirinya fi'il tidak selalunya ikut pada lafadz fi'il itu ya. Contohnya itu. Contoh yang terakhir pada ayat 2 itu gimana bunyinya? La'allakum Ta'kilun. Ta'kilun itu juga termasuk fi'il ya. Kalian berakal. Ada bernya. Lafadz kalau ada berter itu kan pasti kata kerja. Bisa dipahami? Sampai di sini untuk fi'il. Insyaallah sudah. Ya. Itu cara mengidentifikasi lafadz yang berbahasa Arab khususnya ya. Apakah itu isim, apakah itu fi'il. Baik, yang terakhir pembagian dari kalimah yaitu kalimah apa? Kalimat apa? Gimana sudah? Dari pembagian kalimah yaitu kalimah apa? Huruf. Nah, kalau huruf ini nggak punya ciri-ciri, kita cukup memahami artinya saja. Ya. Nah, artinya apa? Arti dari kalimat huruf itu bisa menunjukkan kata bantu. Biasanya dia tuh jadi kata sambung gitu ya. Sama kayak dalam bahasa Indonesia itu kan ada kata benda, kata kerja, dan kata sambung atau kata bantu gitu ya. Cuma dalam istilah bahasa Arab itu kita sebut isim fi'il huruf. Kalau bahasa Indonesia kita sebut kata benda, kata kerja, kata bantu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris beda lagi. Nanti kita sebutnya non-verb conjunction kayak gitu. Cuma beda istilah aja, tapi sejatinya itu sama. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa khususnya ya, apalagi antum kan jurusannya bahasa Arab kan ya. Nah, itu kalau antum sudah bisa memahami salah satu kaidah dari bahasa, misalkan antum sangat mendalam tentang kaidah bahasa Indonesia, nanti di cocokologi gitulah ya. Kalau saya dulu istilahnya gitu. Jadi kalau di Indonesia itu istilahnya seperti ini, cuman kalau di Arab istilahnya begini kayak gitu. Jadi nggak susah. Jadi sebagai mahasiswa yang jurusan PBA itu insya Allah nggak susah kalau kita bisa menggabung-gabungkan. Kalau bahasa Indonesia begini, Inggrisnya begini, Indonesianya begini, karena sejatinya sama, cuma beda istilah aja gitu ya. Bisa dipahami? Bisa sudah. Contohnya di situ contoh apa? Gimana sih? Tapi sebagian pernah saya tanya mana lebih sulit bahasa Arab daripada bahasa Inggris sudah. Mana lebih sulit? Gimana? Kan kalau bahasa Arab kan masih ada tasrifnya. Iya, kalau secara keilmuan bahasa Arab itu lebih detail ya. Karena apa? Bahasa Arab itu nggak cuma cukup nahwu shorof aja, masih butuh fan ilmu yang lain. Kalau untuk sekedar kita tahu bacaannya, ini baca fathah, ini baca dhammah, baca kasroh, baca sukun, insya Allah dengan ilmu nahwu dan ilmu shorof kita
kita sudah cukup lah ya. Tapi kalau kita itu targetnya ingin bisa menyusun kalimat yang bagus, bahasanya indah, didengarkan juga enak, nah itu nggak cukup cuma belajar nahwu dan sorf. Kita butuh yang namanya ilmu balaghahnya. Itu karena ilmu balaghah itu kan targetnya adalah kecantikan lafadz gitu ya, bagaimana lafadz itu terlihat indah. Makanya syair-syair itu kan enak bahasanya, kemudian bahasanya juga tidak seperti kita bermuhadasah sehari-hari gitu. Itu butuh ilmu balaghahnya. Kemudian kalau buat syair, kita tidak hanya cukup ilmu balaghah saja, kita juga butuh yang namanya ilmu arud, ilmu kalau istilah saya pribadi ya, penggunaan saya pribadi, ilmu arud itu adalah ilmu nyanyinya Arab gitu. Karena kalau kita mau buat lagu yang berbahasa Arab atau syair gitu ya, ya minimal kita harus belajar yang namanya ilmu arud itu. Karena ilmu arud itu mempelajari nagom atau nada-nada yang ada dalam bahasa Arab gitu. Tapi kalau hanya cukup untuk baca, kita kuning misalkan, ya insya Allah nahwu dan sorf cukup. Itu makanya lebih kompleks kalau ilmu bahasa Arab dibanding bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, setahu saya sih ya, karena saya nggak terlalu mendalami kalau bahasa Inggris kan. Itu ya, kayaknya udah gitu aja, karena ada beberapa istilah atau beberapa materi yang di bahasa Arab itu ada, tapi di bahasa Inggris itu kayak apa gitu ya, istilahnya belum nemu. Saya sempatkan dulu studi komparasi dulu, mencoba studi komparasi antara bahasa Arab dan bahasa Inggris itu apa perbedaannya dan apa kesamaannya. Ternyata saya menemukan ada beberapa istilah yang di bahasa Arab itu ada, tapi di bahasa Inggris itu tidak ada. Itu salah satunya ya. Di dalam tasrif itu salah satunya, nggak ada masdarnya di bahasa Inggris. Nggak ada isim masdar sih ya, atau apa gitu saya lupa. Iya, masdar nggak ada. Oke, kurang lebih seperti itu akhi untuk pembagian kalimah ya. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Jadi untuk isim kita cukup nggak perlu sampai menelaah artinya, insya Allah kita bisa mengetahui kalau ini isim. Tapi kalau fi'il kita harus jauh sampai ke artinya, karena tandanya fi'il itu nggak selalu ikut. Huruf adalah kata bantu. Oke, alhamdulillah sampai di sini. Ada yang masih dibingungkan? Ini aja sudah, cuma mungkin kalau saya ngajar tajwid itu saya pun belum sampai tanya ke guru ana juga kenapa kok tak marbutoh itu nggak dibaca seperti tak taknis ketika wakof. Kalau itu apa namanya, itu kaitannya dengan ilmu tajwid kalau itu ya. Kalau kaitannya dengan ilmu nahwu apa ya? Asal usulnya apa berbeda? Tapi kan Apanya? ketika secara lafadz kan ta juga sudah ta. Iya. Apa ya? Saya juga belum pernah menemukan itu. Alasan kenapa tak marbutoh kalau yang di ilmu nahwu loh ya, karena itu kan setahu saya kaitannya dengan ilmu tajwid gitu. Saya belum menemukan kalau itu akhir. Mungkin nanti akan bisa tanyakan ke guru tajwidnya. Iya, itu ada lagi. Cukup sudah. Lanjut ya. Gitu. Boleh kita lanjutkan sekarang. Nah, karena huruf tadi ya, kalimat huruf tadi itu kan nggak ada ciri-cirinya. Kita cukup mengingat huruf apa saja yang untuk isim dan huruf apa saja yang untuk fi'il. Nah, makanya di sini di pembahasan selanjutnya ada pembagian kalimat huruf. Jadi kalau isim dan fi'il itu bisa diawali oleh kalimat huruf.
Makanya nanti di sini pembagian dari huruf ada yang khusus masuk ke ada yang isim, ada yang huruf khusus ke fi'il, dan ada huruf yang bisa ke isim dan juga bisa ke fi'il. Tuh. Jadi antum cukup ingat-ingat aja. Di antaranya huruf-hurufnya isim yaitu satu ada huruf jar. Nah, tadi yang antum sebutkan tadi ya. Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ini yang sering dipakai ini. Ini yang sering dipakai, yang sering muncul pasti. Tapi nggak cuma ini aja nanti. Ada banyak ya. Kalau antum pernah belajar ilmu nahwu kayak alfiyah atau jurumiyah gitu? Ya belum sudah. Maaf, alfiyah atau imriti gitu sudah pernah? Imriti Sudah sudah. pernah. Ya, nazam alfiyah atau imriti gitu ya. Di situ ada nazamnya yang berbunyi hatta huruful jari wahya min ila hatta khola hasya ada fi anala mud mundu ruballa mukai wawun wata wal kafu wal ba'u wala ala wa mata. Nah itu nazamnya. Jadi di antara huruf-huruf jar kalau di nazam ini ada min, ada ila, ada hatta, ada khola, ada hasya, ada fi'an, ala, mud, mundu, ada rubba, lam, kai, wawu, ta, kaf, ba, la'alla, dan mata. Nah itu ada banyak ya. Tapi kalau untuk pemula biasanya itu aja dulu. Karena nanti kenapa alasan itu dinamakan huruf jar nanti ada alasan sendiri. Bisa dipahami? Bisa tak? Mas hamba, Mas. Yang kedua hurufnya itu ya. Jadi kalau ada huruf jar pasti setelahnya nanti adalah kalimat pasti itu nggak bisa dipungkiri lagi. Minal jinnati. Nah, pada surat Anas itu ya minal jinnati. Nah, ada min al jinnati. Kalimat isim pasti. Kemudian gimana? Ya sudah. Kalimat isim. Kemudian ada istisna. Istisna yaitu apa? Istisna itu artinya kalimat apa? Ini. Ayo, istisna pengecu. Iya, betul, pengecualian. Jadi lafaz untuk mengecualikan disebut dengan istisna. Lafaznya apa? Illa. Tapi nggak cuma ini aja. Nanti ya ada banyak. Jadi yang bermakna kecuali. Bisa khairu, bisa siwa, suwan, tapi yang sering illa pakainya. Kenapa nggak dicantumin? Apa contohnya? Ya karena ini anggaplah masih pemula gitu ya. Karena nanti ada di bab-bab sendiri. Coba saya lihat dulu di Oh iya, di sini nggak bahas ini. Nggak bahas istisna ya berarti di sini karena nanti isim-isim yang dibaca nasab. Nanti masuknya di pembahasan ini insyaallah ya. Isim-isim yang dibaca nasab. Insyaallah di situ nanti pembahasannya. Lebih detail tentang istisna. Oke. Kemudian ada nawasikh, yaitu amil nawasikh ya. Salah satunya ada inna. Tapi hanya inna ya. Inna boleh, karena boleh. Yang penting amil nawasikh lah ya. Amil-amil yang merusak mubtada khobar. Insyaallah nanti kita ketemu lebih detail pembahasannya di marfu'at asma. Kemudian setelah lafaz ini ya. Setelah huruf-huruf ini pasti kalimatnya adalah kalimat isim. Oke, afwan, ana astazin lahdhah. Izin sebentar akhi ya. Sudah.
Aduh, pangeran kotor. Kita lanjut lagi. Huruf yang khusus ke isim yaitu yang terakhir ada huruf nida. Apa itu nida? Tidak. Iya. Kayak apaan guys? Apa? Tidak. Huruf Nida. yang Panggil. panggilan, sapaan. Nah, jadi huruf yang digunakan untuk memanggil Itu disebut dengan nida, huruf nida. Itu ya. Ya ay, ya ayah, nanti ada di mansubatil asma, insyaallah salah satunya. Nah ini. Nah ini, Nanti ini semuanya huruf-huruf ini khusus masuk ke kalimat isim. Jadi cukup antum mengingat-ingat ya, ini huruf-huruf ini pasti lafaz setelahnya adalah isim. Baik, selanjutnya yang khusus masuk ke fi'il. Nah, ya, khusus masuk ke fi'il. Di antaranya satu ada amil nawasib. Apa itu amil nawasib? Yaitu amil yang fungsinya menasabkan kalimat fi'il. Nah, makanya di sini khususnya masuk ke kalimat fi'il. Ada apa saja? An, lan, idzan, kai, lam, mukai, lam, juhud, hatta, fa'au, dan wa. Nanti insya Allah di pembahasan mansubatil asma ya, nanti akan ada di situ. Nanti ada di bab selanjutnya itu ya. Kemudian, pasti setelah huruf-huruf ini nanti kalimatnya adalah fi'il. Contohnya apa ya? Apa contohnya Al-Quran itu ya? Yang nawasib sudah. Kata Nabi, dengan amat tuh. Apa coba? Ya. Banyak sudah. Bingung aja. Yang an sudah. Oh. Ya, terserah. Kebayang cuman gimana nyebutnya kok susah ini. Antasu khairun lakum. Nah gitu, ada antasumu. Nah jadi karena ada an gitu ya, maka setelahnya dibaca nasab, cuman tanda nasabnya nggak pakai fathah, itu pakainya adalah membuang nun, jadi nggak kelihatan. Apa ya yang kelihatan ya? Kalau di maqalah itu lantar ji'al al ayyam itu ada lan ya, maka dibacanya adalah tarji'a. Dan banyak lagi lah ya, antum cari-cari aja di ayat Al-Quran huruf-huruf yang menasabkan fi'il. Kemudian ada yang jawazim. Apa itu jawazim? Sukun. Iya, menjazmkan. Tapi nggak selalunya dengan sukun loh ya, jazm itu sama dengan nasab tadi. Nasab itu juga nggak selalunya dengan fathah. Kayak tadi antasumu dibaca dhammah itu. Nah, orang kalau masih awalan kan katanya nasab fathah. Kenapa kok dibaca dhammah? Nah, karena nasab itu tandanya nggak cuma fathah, ada yang buang juga. Salah satunya itu antasumu. Ya.
Kalau yang jawazim dengan sukun itu yang di al-ikhlas, yalid. Nah, itu kan lam yalid. Nah, itu kan jelas itu jelas ya dengan ya dengan harokat sukun lam yalid walam. Dan ini ya. Maksudnya gimana? Kalau antum menggunakan lam, lama, alam atau alamma, yang dijazmkan itu hanya satu fi'il aja. Contoh ya tadi lam yalid. Berarti fi'ilnya yang lam yalid yalidnya. Kalau kan setelah yalid ada lagi walam gitu kan? Walam yulad. Yulad ini kan berarti juga kalimat fi'il kan? Oke. Lam yalid wa yulad itu nggak boleh. Karena apa? Karena ini hanya menjazmkan satu fi'il saja. Makanya di Al-Quran itu tetap diulang lamnya, walaupun sama-sama fi'il yang dibaca jazm. Harusnya kan kalau apa namanya, istilahnya kalau bahasa itu biar gak pemborosan kata gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu biar gak pemborosan kata. Saya pergi dan Ahmad pergi ya, itu kan pemborosan kata kan. Nah kalau biasa kan Ahmad pergi gitu aja kan. Nah tapi di sini nggak boleh. Karena apa? Karena lamnya itu hanya satu fi'il. Kalau mau menjazmkan fi'il lagi, maka dikasih lagi huruf jazmnya. Nah itu bedanya yang jawazim untuk satu fi'il. Nanti insyaallah dibahas di materi-materi selanjutnya untuk lebih detailnya. Begitu juga ada yang menjazmkan dua fi'il. Nah kalau ini boleh satu huruf jazm, fi'il yang dijazmkan itu dua. Misal nih contoh in, huruf syarat in takum. Jika kamu berdiri juga. In takum akum. Jadi nggak usah diulang lagi in takum, in akum. Nah itu nggak usah. Nah ini namanya syarat. Nah kalau kita jawab ya. Syarat itu kalau itu ada jawabnya jika itu syarat kalau diawali jika maka itu sebagai jawabnya. Nah sama seperti ini in takum berarti ini syaratnya, ini akum adalah jawabnya. Jadi ini boleh, nggak perlu innya itu antum langsung in takum akum, in takro akro. Kalau kamu baca ya aku baca. Nah gitu loh istilahnya ya. Nah itu nggak perlu mengulangi lagi hurufnya, cukup satu boleh. Tapi kalau yang jazm satu fi'il harus diulang huruf jazmnya. Jadi kami alhamdulillah paham. Ini yang berupa huruf loh ya. Jadi jawazim itu yang dua fi'il, lafadznya ada yang dihukumi sebagai huruf syarat dan ada yang dihukumi sebagai isim syarat. Berarti lafadz-lafadz ini dinamakan isim. Berarti ini ya. Kalau ini dinamakan ini namanya adalah isim. Tapi bukan bermakna orang, hewan, tumbuhan atau benda mati loh ini ya. Atau nah itu enggak. Tapi namanya kalimat isim. Ini juga sama. Bisa menjadikan dua fi'il. Contohnya nih, misalkan kita pakai takum akum misalkan gitu. Atau man yajlis ajlis kayak man. Barang siapa ini maka ini. Man yaqra aqra, barang siapa yang membaca maka saya juga membaca, dan seterusnya. Bedanya apa sudah jadinya? Apanya? Jadi bedanya huruf syarat sama isim syarat? Beda istilah lafadznya. Kalau id dan in dan idma ini namanya kalimat huruf gitu. Oh iya. Jadi, kalau kita namanya
Allahu Akbar. Saya lupa mengi'rab gitu ya. Identiknya nahwu sorof itu kan kita bisa mengi'rab gitu ya. Oh, nggak bisa dah, nggak bisa dah. Nah, jadi kalau kita mengi'rab misalkan in harfun mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Nah, gitu kalau kita mau mengi'rab lafaz. Tapi kalau antum menggunakan man, jadi antum bilangnya bukan huruf karena ini adalah kalimat isim. Jadi man ismun mabniyun ala dhammi atau ismu syartin mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Jadi kalau di i'rabi gitu nanti lafadznya. Ya, begitu dah. Atau contoh di azalzalah kalau nggak salah ya, faman ya'mal mithqala dzarratin Ya roh. nah itu faman ya'mal mithqala khair. Oh, saya lupa jadinya. Nah itu mannya juga termasuk man isim syarat ya. Barang siapa ya'mal. Nah, makanya di situ dibaca ya'mal kan? Man ya'mal. Jadi man itu namanya huruf jazm. Kok huruf isim syarat. Iya, isim syarat atau isim jazm juga boleh. Karena ini kan termasuk huruf wazim. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa sudah. Baik, selanjutnya ya kita lanjutkan. Ini secara singkat aja ya, insya Allah mungkin nanti kalau ada di materi selanjutnya kita bahas ulang. Kemudian huruf yang masuk ke fi'il diantaranya ada huruf tanfis. Nah itu ada sa dan juga saufa ini ya. Nah kalau ini khusus ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' khusus ya, jadi nggak boleh ke fi'il madhi. Makanya tadi contohnya saya kulus sufaha'u. Nggak boleh di sekolah, itu nggak boleh. Harus fi'ilnya fi'il mudhari'. Begitu ya juga yang saufa itu harus fi'il mudhari', nggak boleh fi'il madhi. Saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun. Kalau beda. Kalau kot ini boleh dua wajah ini maksudnya dua bentuk gitu ya, atau dua posisi. Jadi kalau istilahnya ilmu nahwu itu biasanya pakai itu, ada dua wajah. Nah, jadi maksudnya bisa dua bagian atau dua bentuk atau dua posisi, dua kondisi gitu ya. Kondisi sih lebih tepatnya. Yang pertama boleh ke fi'il madhi ya. Makanya tadi antum laqad kana lakum gitu kan? Kana karena fi'il madhi di situ. Laqad kana. Boleh ke fi'il madhi, boleh juga ke fi'il mudhari'. Apa contohnya yang kalau fi'il mudhari'? Apa ya? Apa? Ataina itu fi'ilnya fi'il madhi. Laqad ja'akum, nah itu fi'il madhi juga. Qad taqalluba. Ada itu ya? Qad nara taqalluba Hika fis sama. Artinya di situ. Qad nara. Qad apabila setelahnya itu adalah fi'il madhi maka bermakna sungguh. Qad kana lakum, sungguh telah ada bagi kamu gitu kan artinya ya. Tapi kalau qad setelahnya itu adalah fi'il mudhari
maka dia bermakna terkadang. Oh, terkadang. Kalau Kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit. Jadi sering. Jadi sering. Oke. kalau Iya. yang fi'il madhi apa sih? Sungguh. Sungguh. Iya. Sungguh. Kalau mudhari terkadang. Iya, kalau mudhari Bermakna terkadang. Kadang saya bingung itu mudhari itu mudhari itu kan sedang dikerjakan, tapi kalau mau dikerjakan itu kita pakai apa sebenarnya? Ya ini sa. pakainya sa atau saufa. Ya, saufa. Jadi kalau misalkan Misalkan mau makan. Nah, mau makannya kapan? Setelah ini, berarti pakainya sa. Tapi kalau mau makannya itu tahun depan, misalkan masih sebuah rencana makannya, berarti pakainya yang saufa. Tapi kalau sa itu pasti ada di awal kalimat kan sudah? Ya di awal fi'il bukan di awal. Iya di awal fi'il bukan di awal kalimat ya, di awal Di awal fi'il. fi'il. Di awal fi'il. Iya. Juga sama. Iya, saufa juga sama di awal fi'il, qad juga sama sebelum fi'ilnya itu di awalnya. Nah, benar. Jadi gitu kalau yang bermakna akan itu pakainya sa atau saufa. Tinggal lihat waktunya. Kalau dalam waktu dekat ya berarti sa, kalau masih perencana bisa menggunakan saufa. Makanya di Al-Qur'an kan? Kalla saufa ta'lamun. Makanya kalla apa itu kalla? Saya lupa. Bakal ningali gitu kan. Bakal gitu kan akan tapi nggak tahu waktunya kan. Kalla saufa kalla setidaknya apa sih kok saya lupa. Kalla itu Ya, kalla. Kalla saufa ta'lamun itu loh artinya apa itu? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kalla. Lihat sudah saya lihat. Coba lihat artinya. Apa itu coba? Maka la saufa ta'lamun. Itu surat apa itu? Anu ya. Kenapa sudah? Oh, sekali-kali tidak sudah. Sekali-kali tidak. Apa surah apa itu? Surah apa itu? Nabak sudah. Oh, Naba. Tak kira Al-Humazah. Oh, salah saya ya. berarti ya. Kalla saufa ta'lamun sudah ya. Kalla saufa ta'lamun. Nah ini summa kalla saya'lamun. Kalau ini kan pakai sa, ini kan ya. Oh iya, saufa sudah. Yang saufa itu apa? Yang saufa itu apa? Ayatnya yang gimana itu? Kalla saufa ta'lamun. Alam naj'al Nah ini iya kan? Oh, atakasur. Oh, saya itu. Itu loh sekali-kali tidak. Kelak kalian akan mengetahui kelak. Nah, kalau di sini diartikan kelak kalau di Al-Qur'an ya. Kelak kan berarti masih jauh jangkanya. Akan melihat alhaakumut takasur. Ini kan tentang orang yang bermegah-megahan kan? Megah-megahan telah melalaikan hatta zurtumul maqabir sehingga apa itu menjerumuskan ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Nah, berarti kalau kita sudah masuk ke dalam liang kubur, kelak kita akan mengetahui akibat dari kita. Nah, karena kita kan masih hidup di sini ya, makanya Allah berfirman di situ menggunakan saufa karena bakal ngelihatnya itu nanti kalau udah mati kayak gitu. Makanya menggunakan saufa, nggak pakai sa. Karena kalau sa itu biasanya jangkanya pendek. Bisa dipahami ya itu ya. Untuk hurufnya fi'il sa dan saufa khusus untuk mudhari. Kalau dalam waktu dekat bisa pakai sa. Kalau masih sebuah rencana bisa menggunakan saufa. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup sudah.
Cukup ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu huruf yang bisa ke isim bisa juga dan bisa juga ke fi'il. Nah, jadi bisa ke semua lafaz ini. isim boleh. Bus isim boleh, fi'il juga boleh. Hanya ada huruf Di antaranya ada huruf atof. Nah, ini huruf atof wa aufa. Nah, ini wa, kalau wa huruf atof artinya dan ya. Kalau huruf jar artinya demi. kalau beramal nanti. Kalau beramal nanti namanya wawu ma'iyah. Dan banyak lagi nanti. Huruf ataf ini kan Wah. huruf konjung kan ya, kata sambung konjungsi. Ya, betul. Iya betul, konjungsi kalau bahasa Indonesianya ya. Bahasa Inggrisnya juga conjunction, cuma beda aksennya aja, beda pronunciationnya aja. Bahasa Indonesianya konjungsi, bahasa Inggrisnya conjunction. Nah iya ini ya huruf atof. Nah ini boleh ke isim, boleh ke fi'il. Contohnya misalkan Contohnya apa ya? Contohnya kalau di Al-Quran, kalau enggak kalau enggak Musa Musa wa Harun. Tapi saya nggak tahu ayatnya gimana bunyinya itu ya. Jadi antara sebelum dan sesudahnya itu sama. Kalau misalkan Musa berarti kan ini isim ya Musa. Wa Harun. Wa Harun. Harun ini juga isim. Jadi harus sama kalau atof ini antara sebelum dan sesudahnya itu harus sama isim kan. harus sama isim. Kalau isim ya sama-sama isim gitu. Jadi kalau fi'il ya nanti ya sama-sama fi'il. Apa contohnya ya? Al-Quran biasanya Kalau di Al-Quran biasanya nggak selalu jejer sih ya, karena biasanya atofnya itu jauh-jauh. Kalau Al-Quran kitab kuning gitu, kita buat contoh sendiri aja ya. Misalkan kita menggunakan wa, saya makan dan minum, berarti akulu wa ashrobu. Nah, seperti ini. Akulu wa ashrobu. Nah, sebelum atof fi'il, maka setelahnya juga harus fi'il. Kalau isim ya berarti sama-sama harus isim. Nah ini, karena huruf ini boleh masuk ke dua-duanya itu boleh. Boleh ke isim, boleh juga ke fi'il. Walaqad arsalna Nuhan ila walaqad arsalna Wanya di situ? Wawunya di awal. Coba ayat sebelumnya. Berarti kita harus lihat di ayat sebelumnya. Apakah ayat itu masih sambungan dari ayat sebelumnya enggak? Karena ada wawu di situ. Apakah wawunya malah wawu tidak, yang dia itu hanya untuk permulaan kata atau permulaan jumlah, permulaan kalimat gitu ya? Jadi perlu dianalisis lebih lanjut itu ya kalau Al-Quran. Makanya tadi saya bilang toh, atof kalau di Al-Quran itu nggak selalunya jejer. Kalau kita membuat contoh sendiri ini, asalnya jejer. Apalagi di kitab kuning itu, biasanya jauh banget. Atofnya kemana gitu. Kalau di Al-Quran gitu, jadi kita harus tahu dulu, karena nggak selalunya ayat kalau diawali dengan huruf atof itu masih sambungan ayat sebelumnya, itu kadang nggak gitu. Kadang itu cuma untuk permulaan kalimat saja. Wafa itu sering banget hanya untuk permulaan kalimat. Selain dia juga termasuk huruf atof atau disebut dengan wawu istiqnaf atau fa istiqnaf atau wawu ibtida gitu istilahnya kalau ilmu nahwu. Ini yang fi'il ya sudah. Kemasukan fi'il. Ya, bisa ke isim. Bisa ke isim, bisa ke fi'il. Yang Musa wa Harun ini yang isim. Ini yang sama-sama isim. Nyantum carilah ya. Sambil dibaca artinya. Berarti kalau masih nyambung ya berarti huruf atofnya itu adalah menyambung ayat sebelumnya. Oke, bisa dipahami. Paham? Oke, sudah. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada huruf istifham, yaitu untuk bertanya ya. Ada a dan hal. Ini sama-sama bermakna apa? Anta qaribun boleh. Berarti itu setelah a itu isim. Anta qaribun boleh. Berarti itu setelah a itu isim. Anta qaribun. Nah, karena anta kan domir ya.
Apakah kamu seorang siswa? Seperti ini boleh. Nah, ini boleh. Seperti ini boleh. Atau bisa. Atau bisa. Atau Apa ya? Kalau di Al-Quran apa ya? Jami. itu apa A-nya? Itu apa? A-nya al-istifham. Coba saya cek dulu ya. Ananya apa itu? Jamiyu itu? Artinya sudah. Apa artinya itu? Walau ja'alna Qur'anan a'jamiyan Kata Jami. Apakah patut? Apakah patut? Oh iya, betul. Patut. Apakah patut Al-Quran itu? Iya, betul. Berarti itu A-nya yang di awal ya. Karena kalau secara ilmu qiraahnya itu gimana bacanya? A gitu ya. A-nya gabung kan, maksudnya nggak AA gitu kan bacanya ya. Maksudnya jadi satu kan, langsung include hamzahnya dua dibaca satu kali gitu kan, nggak dibaca pisah-pisah. Tapi kalau secara ilmu nahwu ya A-nya yang pertama itu adalah A istifham, kemudian A jamiyu itu sendiri lafadznya, jadi nggak satu lafadz itu sebetulnya ya. Hamzah pertama sendiri sebagai hamzah istifham tadi untuk bertanya. Iya, seperti itu ya. Dan bisa pakai hal, sama-sama bermana apakah ini ya, bisa pakai A atau bisa menggunakan hal. Toyib, bisa dipahami ya, ini bisa ke isim, bisa ke fi'il. Sama yang terakhir ada ai tafsir ya. Nah, kalau ini biasanya banyaknya di kitab-kitab kuning gitu ya, biasanya kalau setelah apa itu diserah dalam kurung gitu ya, biasanya ada ai, misalkan ma'ul samai ai ma'ul matori ya, biasanya gitu tuh contoh yang ai. Misalkan ma'us tafsir itu kan mentafsirkan ya, jadi menafsirkan lafaz sebelumnya. Ma'us samai ai, nah di situ ada ai biasanya. Ai yang dimaksud ma'us sama itu apa? Ai ma'ul matori. Nah, misalkan gitu, oh maksudnya air langit itu adalah air hujan. Nah ini boleh, setelah ai ini nanti boleh isim, boleh juga fi'il. Kalau ini kan isim, kalau yang fi'il gimana ya? Kayaknya harus buka kitab ini. Harus cari di Fathul Qorib atau apa gitu ya. Ya kurang lebih gitulah ya. Pokoknya kalau ai yang tafsir ya, yang menafsirkan lafaz sebelumnya. Nah ini bisa setelahnya adalah kalimat isim, bisa juga setelahnya adalah kalimat fi'il. Kurang lebih seperti itu akhi. Untuk huruf sebelum kita masuk ke fi'il. Sudah. Sampai di sini. Izin screenshot yang PT-nya. Yang mana ini? Coret-coret ini. Ya. Lihat ya di sana. Saya screenshotkan aja, nanti saya bantu kirim di itu. Nah ini kan. Ya, tulisannya Masya Allah ya. Ini kalau saya pakai ini agak susah. Biasanya kalau yang dari Google Drive itu mudah. Ini pakai PDF ini agak susah ini saya. Nggak biasa. Dulu nah. Oke, sampai di sini ya, hal yang ada soal, ada pertanyaan nggak? Kalau sudah time tuh. Halas, hukum ya. Alhamdulillah, tayyib, insyaallah. Oke, kita coba, saya kirimkan ya, mana tadi grupnya ini ya. Loh, di sini kok saya nggak bisa ngirim. Kalau di HP saya bisa ngirim. Ya udah, nanti coba. Nanti saya kirimkan lewat ini ya. Baik, kalau gitu kita dua ini dulu ya, dua pembahasan dulu hari ini, pembagian kalimat dan juga harf. Insyaallah fil liqa'il muqbil.